Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku siswi kelas 7A. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang pengesahan UUD 1945. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang proses perumusan UUD 1945 ya. Oke, Bapak mau tanya-tanya dulu nih sama kalian biar mengingat materi-materi yang sebelumnya, materi minggu lalu. Syifa, coba. Syifa, oke, diaktifkan kameranya sudah. Baik, Syifa, Bapak mau tanya. Lembaga yang merumuskan UUD 1945 ini kan BPUPKI, ya kan? Pada sidang keberapa BPUPKI yang merumuskan UUD 1945? Sidang kedua. Tanggal berapa, Syifa? Lupa. Iya, lupa. Coba Kia, Azkia, coba tanggal berapa sidang BPUPKI yang kedua? Ayo, masih ingat nggak? Minggu lalu baru ini. Azkia. Mana? Tahu jawabannya? Atau nada deh, nada. Coba nada. Tanggal berapa, nada? Tanggal berapa tadi, Pak? Apa soalnya? Tanggal berapa? Sidang yang kedua BPUPKI tanggal berapa? Tanggal? Iya, lupa kan. Tanggal-tanggal saya nggak hafal, Pak. Tanggal-tanggal nggak hafal. Kanaya tanggal berapa, Kanaya? Tanggal 10 Juli bukan sih? Iya, tanggal 10 sampai dengan tanggal 16. 16 apa 17? 17. 17 ya, 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 ya. Nah kan pada sidang itu dibentuk sebuah panitia ya. Pertama sebuah panitia perumus undang-undang yang berjumlah 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah kemudian panitia 19 ini kan membentuk lagi panitia kecil. Ya, coba Kiesa. Kenapa, Pak? Ya, panitia kecil yang dibentuk oleh panitia 19 itu jumlahnya berapa orang? 9 bukan? Atau 7 ya? 9 apa 7? Ayo. 9 kayaknya itu 7. 9. 9 apa 7? Kalau 9, panitia 9 kan merumuskan dasar negara. Kalau panitia yang merumuskan undang-undang dasar 7. 7 orang. Jumlahnya 7 orang. Ketuanya siapa? Ya, lupa. Lupa. Oke, coba Sofi. Siapa ketua panitia 7, Sofi? Ayo, Sofi. Siapa ketuanya? Ayo, Bapak kasih clue deh, kasih petunjuk. Namanya Profesor, Doktor. Ada yang tahu? Nisa. Siapa namanya?
Zaira deh, El Zaira. Siapa namanya? Zaira. Kenapa, Pak? Ketua dari panitia 7. Siapa namanya? Bentar. Udah kan tugasnya kemarin itu kan. Jumlah Iya, Pak, tapi saya lupa. anggota Sebentar. panitia 7. Tirsa karena bukan sih, Pak? Hah? Bukan ya? Bukan. Kalau Soekarno mah ketua panitia 19-nya. Kalau yang panitia kecilnya, panitia 7-nya. Profesor. Saya karena itu saya lupa. Iya. Siapa ya Profesor? Lupa, Pak. Saya lupa, Pak. Iya, lupa. Tuh, ini aja udah bisa ngejawab nih. Ini Kanaya tuh. Ini Kanaya ada jawabannya tuh. Ayo, Kanaya. Masa yang ditulis minggu lalu lupa sih? Ada siapa? Ada yang ingat? Dokter Supomo bukan sih? Iya itu dia betul. Profesor Dr. Supomo ya. Diingetin nih, jangan dilupain. Jadi ketua panitia 7 adalah Profesor Dr. Supomo. Ya kan? Nah, kan panitia kecil ini, panitia 7 ini kemudian berhasil merumuskan atau berhasil membuat 3 buah kesepakatan. Ya kan? Kesepakatannya apa saja? Coba kesepakatan pertama, Ayesa, apa kesepakatannya? Hasil keputusan dari panitia 7 yang dilaporkan pada tanggal 14 Juli. 1. Kesepakatan ini, Pak. Apa saja hasil keputusannya? Ini berarti materi Bapak nggak ada yang di-download. Terus di bukunya juga nggak dibaca. Padahal di bukunya juga ada itu. Bapak cantumkan. Ya, bukunya masih ada kan? Apa sudah dikeloin? Buku yang biru masih ada kan? Ayo, coba siapa yang tahu? Siapa yang belum tadi disuruh? Ilmi bisa. Kan ada 3 hasil keputusan yang dilaporkan oleh panitia kecil, panitia 7 kepada BPUPKI tanggal 14 Juli. Ada 3 hal tuh yang disampaikan oleh mereka. Apa saja ya 3 hal tersebut? Keputusannya. Yo, ada yang tahu? Ilmi, silakan. Sila bukan Pak. Apa? Rumusan 5 sila itu. Bukan. Perumusan 5 sila mau udah lewat. Ini kan sidang kedua. Kalau perumusan 5 sila kan sidang pertama. Ya kan? Nah, ini sidang kedua. Ayo. Siapa yang tahu? Coba siapa lagi? Cesara, coba Cesara. Ya. Berapa, Pak? Tanggal berapa? Yang tanggal 14 Juli. Dilaporkan tanggal 14 Juli kepada BPUPKI. Yo, ada yang ingat? Bapak kasih clue-nya deh. Yang pertama, mereka sepakat untuk menyatakan pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Undang-undang dasar. apa? Undang-undang dasar. Iya, Undang-Undang Dasar. Bagian apanya tuh? Kan hasil keputusan kedua dan ketiga tuh hampir terkait satu sama lain itu. Apa? Aturan peralihan dengan keadaan perang. Apa? Iya, Sa? Aturan peralihan dengan keadaan perang. Peralihan. Kurang lengkap lah. Lebih tepat kan 3 hal ya. 1 tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kedua adalah pembukaan UUD 45 diambil dari Piagam Jakarta, ya kan? Dan yang ketiga yaitu adanya rumusan tentang Undang-Undang Dasar 1945.
yang merupakan bagian dari batang tubuhnya. Nah, gitu kan ya? Nah, lupa nih. Di bukunya coret-coret aja, ditandain buku-buku yang biru itu ya. Jangan yang merah. Yang merah itu kan buku apa pinjaman, tapi kalau yang biru kan buku kalian. Jadi boleh dicoret-coret ya. Ditandai itu untuk belajar kalian. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan. Eh bisa kelihatan semua? Biasa? Bisa ya? Oke. Ya, kita masuk kepada pengesahan tentang UUD 1945. Ini sedikit PowerPoint cuman. Jadi terkait dengan pengesahan UUD 45 ini dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh bangsa Indonesia, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin kan dia dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI, ya. Ada yang mengatakan BPUPKI dibubarkan tanggal 7, kemudian sehari berikutnya tanggal 8 Agustus barulah dibentuk PPKI, gitu ya. Ada yang bilang juga enggak, PPKI dibentukkan tanggal 9, BPUPKI dibentukkan tanggal 8 gitu ya. Jadi silahkan aja lah ya. Karena sejarah kadang-kadang waktunya kan memang enggak ini ya, ada berbagai pendapat gitu ya. Tapi yang jelas adalah setelah dibubarkannya BPUPKI, kemudian dibentuklah organisasi baru yaitu PPKI. Yang kita tahu organisasi ini atau lembaga ini dibentuk dengan dua alasan. Pertama, karena tugas BPUPKI sudah selesai, gitu ya. Yang kedua, karena adanya kekhawatiran kalau ada anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia nantinya merupakan hadiah dari Jepang, ya. Nah, karena ada kekhawatiran seperti itu, maka dibubarkanlah BPUPKI dan dibentuklah sebuah lembaga baru yaitu PPKI yang jumlah anggotanya adalah 21 orang dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Nah, gitu ya. Jadi ketua dari PPKI adalah Insinyur Soekarno. Nah, PPKI kemudian mengadakan sidang sehari setelah dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi proklamasi kan tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, sehari kemudian tanggal 18 Agustusnya diadakanlah sidang pertama PPKI ya. Nah, pada sidang tersebut juga ada penambahan 6 anggota baru. Jadi yang tadinya kan aslinya hanya 21, ya kan, termasuk Soekarno. Nah, pada sidang tersebut ditambah lagi 6 orang. Siapa saja 6 orang tersebut? Nah, ini dia orang-orangnya adalah pertama Wiranata Kusuma, ya, Tumenggung Wiranata Kusuma. Kemudian yang kedua ada Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga ada Mr. Kasman Singodimedjo. Kemudian ada Sayuti Malik. Kemudian yang kelima ada Mr. Iwakusuma Sumantri. Dan yang keenam ada Mr. Ahmad Subarjo. Jadi 6 orang anggota ini merupakan anggota baru yang diresmikan atau dilantik pada ketika sebelum pelaksanaan sidang PPKI yang pertama ya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dengan demikian setelah penambahan 6 anggota baru ini, maka jumlah anggota PPKI seluruhnya adalah 27 orang. Gitu ya. 27 orang. Jadi awal pembentukan itu hanya 21, tapi ketika mau sidang ditambah 6 orang lagi menjadi 27 orang ya. Nah, kemudian pada sidang PPKI tersebut terjadilah perumusan-perumusan, terjadilah pengesahan-pengesahan di mana sidang tersebut berjalan dengan suasana damai gitu ya. Suasana kekeluargaan, suasana tenggang rasa, suasana yang penuh dengan kegembiraan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kan memang Indonesia dinyatakan sudah merdeka, nah gitu ya. Jadi mereka pun ketika sidang akhirnya tidak banyak perdebatan ya. Akhirnya dengan semangat juang yang tinggi, semangat nasionalisme, semangat persatuan dan sebagainya, mereka mudah untuk menghasilkan keputusan. Nah, apa hasil keputusan dari sidang PPKI? Ada 3 hal ya. Jadi sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus itu menghasilkan 3 hal, 3 keputusan. Yang pertama adalah mengesahkan UUD 1945 ya. Ini yang pertama. Hasil sidang PPK yang pertama adalah mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, mereka sepakat menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai sebagai presiden dan wakil presiden, ya. Tuh.
Jadi sekali lagi, pertama adalah mengesahkan UUD 1945, kedua menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ya. Yang ketiga adalah dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, ya, yang tugasnya adalah untuk membantu tugas-tugas presiden. Sebab saat itu presiden belum punya menteri sebagai pembantu, ya, karena belum punya menteri sebagai pembantu, maka diangkatlah atau dibentuklah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, itu ya. Nah, ini adalah tiga hal yang merupakan keputusan dari sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, ya. Nah, lalu ternyata pada sidang tersebut ada 4 hal, ya, 4 perubahan yang disepakati dari rumusan-rumusan yang sudah dibuat oleh panitia 7 dalam sidang BPUPKI sebelumnya. Ada 4 hal yang disepakati. Apa saja 4 hal yang disepakati? Ya, yang pertama kata muqaddimah, ya, yang Piagam Jakarta itu awalnya namanya adalah muqaddimah. Ya, ini atas usulan dari Muhammad Yamin. Nah, pada sidang PPKI disepakati kata muqaddimah ini diganti menjadi kata pembukaan. Nah, makanya sekarang kita mendengar istilahnya adalah istilah pembukaan, bukan lagi muqaddimah, gitu ya. Tapi dulu ketika dirumuskan oleh BPUPKI, panitia kecil BPUPKI, namanya adalah muqaddimah, gitu. Nah, oleh PPKI disepakati diganti kata muqaddimah tersebut menjadi pembukaan. Makanya kita sering dengar upacara bendera misalnya Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Nah, gitu ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kalau dulu namanya adalah muqaddimah gitu ya. Dan ini disepakati untuk dirubah oleh PPKI. Ini yang pertama, perubahan pertama. Yang kedua, terkait dengan sila pertama ya. Kita tahu bahwa eh, Piagam Jakarta ini kan dijadikan landasan untuk membuat pembukaan UUD 45. Nah, sila pertama itu kan ada perubahan, ya. Perubahannya adalah ketika dilaksanakannya sidang PPKI, 7 kata yang kemudian dihapus. Kan kita tahu sila pertama aslinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, oleh PPKI itu disepakati diubah, ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya apa? Ya udah, alasannya kan kita pernah bahas waktu itu ketika bab pertama. Alasannya adalah karena ada orang-orang timur ya yang tidak sepakat karena menganggap kalimat tersebut lebih cenderung kepada Islam sehingga mereka mengancam akan keluar dari Indonesia. Kan gitu ya. Nah, jadi disepakati pada sidang PPKI adalah sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Lalu perubahan yang ketiga yang disepakati oleh PPKI adalah perubahan pada pasal 6 UUD 1945 yang tadinya ya aslinya bunyinya adalah sebagai berikut. Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Tuh, ya. Jadi dulunya ketika BPUPKI merumuskan pasal 6 UUD 1945 itu ada kalimat seperti itu. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Disepakat dulu tuh awalnya. Nah, cuma akhirnya ya ini terkait juga dengan sila pertama gitu. Bahwa orang-orang non-muslim banyak yang nggak setuju hal-hal tersebut. Nah, itu ya. Nah, maka akhirnya dirubah juga oleh PPKI. Dihilangkan yang beragama Islamnya. Jadi hanya berbunyi sekarang dia pasal 6 itu adalah presiden ialah orang Indonesia asli gitu. Ya. Nah, ini perubahan yang ketiga yang disepakati dalam sidang PPKI. Ya. Nah, merugikan nggak buat umat Islam? Sebenarnya merugikan. Kenapa merugikan? Dampaknya nanti ke depannya. Bisa jadi ke depannya ketika ada orang non-muslim ya yang didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia, dia akan jadi presiden dan kita khawatir kebijakan-kebijakannya justru akan membuat kerugian bagi umat Islam. Nah, sebenarnya seperti itu kerugian buat kita umat Islam ya. Tapi itu memang udah disepakati oleh PPKI ya. Jadi bagaimana lagi gitu ya. Kecuali mau diamandemen lagi oleh MPR. Tapi kan sampai sekarang tidak ada amandemen ya. Nah, tapi ini adalah
yang ketiga, bagian ketiga yang disepakati diubah di dalam sidang PPKI ya. Yang keempat, nah ini juga terkait dengan isi pasal dari UUD 45. Pasal 29 ya, pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi itu masih terkait dengan Pancasila sila pertama ya. Nah, karena sila pertama diubah, akhirnya mau tidak mau itu pun ikut perubahan terjadi. Yang tadinya kalimatnya tertulis negara berdasar atas ketuhanannya dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, digantilah pasal tersebut menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, ini adalah 4 perubahan yang terjadi pada sidang PPKI ya. Ya tentunya kalau kita lihat ini merupakan bagian dari kelapang dadaan gitu ya, lapang dadanya umat Islam, lapang dadanya para pendiri bangsa kita ketika mereka berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa? Sebab saat itu kan bangsa kita merupakan bangsa yang baru saja mau lahir gitu ya. Bangsa yang baru mau berdiri gitu. Istilah ibarat bayi mah baru brojol gitu, baru lahir. Jadi kan masih banyak hal yang dibenahi. Kalau kemudian ketika baru lahir sudah terjadi konflik, sudah terjadi masalah, sudah ada pihak-pihak yang ingin keluar ya dari negara Indonesia dan ingin membuat negara sendiri. Nah, ini kan nantinya akan memunculkan konflik berkepanjangan di kalangan masyarakat. Maka karena itulah dengan kelegaan, dengan kelapangan dada gitu ya, dengan keikhlasan, dengan semangat persatuan dan kesatuan, maka sepakatlah ya para pendiri bangsa kita yang tergabung dalam PPKI sepakat untuk merubah kalimat-kalimat tersebut ya seperti yang ada saat ini gitu ya. Nah, inilah proses pengesahan yang terjadi pada Undang-Undang 1945. Jadi relatif sebenarnya ketika pengesahan tersebut tidak terjadi banyak konflik ya, tidak terjadi banyak keributan dan lain sebagainya gitu ya. Berbeda lah dengan sidang-sidang yang sekarang. Kalau sidang-sidang sekarang kan kadang-kadang banyak masalah gitu ya. Banyak konflik, kemudian memunculkan pertentangan di masyarakat dan sebagainya ya. Seperti itu ya materi kita hari ini, yaitu tentang pengesahan UUD 1945 ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Zaira? Ada Pak. Enggak. Ya. Jelas ya, materinya sedikit. Minta tolong nanti di apa namanya, kalau mau di download materi ini sudah Bapak upload ke e-learning, silakan di download ya. Atau kalian tandai. Ini juga Bapak ngambil dari buku yang Bapak buat ya. Buku Bapak buat yang biru itu silakan ditandai aja di Stabilo atau ditandai apalah biar kalian mudah untuk membacanya gitu ya. Oke. Kemudian perlu Bapak sampaikan bahwa tugas yang minggu lalu ini baru 13 orang ya. Coba Bapak cek dulu. 13 orang, kemudian tanggalnya, tanggalnya Bapak tambahkan waktunya ya. Sampai hari Senin yang akan datang. Sebab hari ini Bapak nggak memberikan tugas. Ya, nggak ada tugas. Maka Bapak tambahkan waktunya sampai tanggal 2 November. Ya. Jadi mohon yang belum menyelesaikan tugas untuk minggu lalu, silahkan dikerjakan tugasnya. Baru berapa tadi? 13 orang ya. Itu 13 orang ya. Jadi sekali lagi mohon dikerjakan sebab ini juga buat 14 nih. Si Altafun Nisa baru upload ya, udah 14 orang. Saya udah kan Pak. Siapa tuh? Ayesa. Ayesa sepertinya sih sudah. Ayesa sudah ya. Apa perlu Bapak bacakan? Perlu dibacakan? Iya Pak. Usah kali ya. Iya Pak. Bacain. Ada yang nggak kirim gitu. Oh gitu. Oke, baik. Yang sudah masuk ya di data Bapak di learningnya. Pertama Kanaya, kedua Kamila,
3. Naila Zahira. Keempat, Naima Junita. Kelima, Syarifah Nur Inayah. 6. Kotrun Nada Jannati Adni. 7. Firial Adibah. 8. Azra Aqilah Agnia. 9. Gina Sophia Zain. 10. El Zaira Alilatul Bariza. 11. Ilmi Hafiza. 12. Ayesa Ayun Naura. 13. Syifa Dwi Hapsa. Dan 14. Altafun Nisa Lubis. Ya, hanya itu yang sudah. Berarti masih lumayan banyak nih yang belum nih ya. Kiesa belum. Nur Ainina belum, Cesara belum, ya, Mutia belum, Adel belum, Amanda belum, ya. Pokoknya ditunggu, ya, ditunggu sampai hari Senin yang akan datang tugasnya. Oke? Ya. Baik. Terakhir sebelum kita akhiri ada pertanyaan sekali lagi? Nggak ada? Ya, cukup. Kiesa cukup? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini yang ada 3 orang yang nggak hadir ya. Tadi ada yang satu izin, Niswah izin ya. Yang lain Bapak nggak tahu nih, nggak ada kabar ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Dan jangan lupa diselesaikan ya tugas minggu lalunya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.